Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah karakter building kewarganegaraan yang berfokus pada pengelolaan sampah sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau dalam SDG nomor 12. Berikut adalah isi materi dari laporannya. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan sampah. Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta ton sampah setiap tahunnya, tetapi hanya 57% yang terkelola dengan baik, sementara sisanya mencemari lingkungan. Salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, serta keterbatasan infrastruktur dan sistem pengelolaan limbah yang masih belum optimal di banyak daerah. Permasalahan sampah ini berkaitan langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ya, atau yang biasa disebut dengan SDG ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Untuk mengurangi limbah tersebut bisa melalui pencegahan, pengurangan, dan daur ulang agar sumber daya dapat dikelola dengan lebih efisien. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencari solusi untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya tersebut. Selanjutnya adalah ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, ada dua pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam proyek ini. Yang pertama adalah apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengelola sampah secara berkelanjutan, dan yang kedua, bagaimana mahasiswa dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah ini. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab sesuai dengan hasil temuan kita di lapangan. Dari hasil pengamatan membuktikan bahwa mayoritas warga belum terbiasa memilah sampah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan fasilitas pendukung. Namun, beberapa warga ada yang menunjukkan respon positif terhadap edukasi yang diberikan dan tertarik untuk memulai perubahannya. Berdasarkan hasil temuan kami, berikut rancangan solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu menyediakan tempat sampah terpisah untuk kategori organik, anorganik, dan residu. Yang kedua yaitu mengadakan program rutin pengumpulan sampah daur ulang agar masyarakat terbiasa memilah sampah. Dan yang ketiga adalah membentuk komunitas pengelola bank sampah untuk membantu warga mengelola sampah dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu ada refleksi pribadi saya. Dalam proyek ini membuat saya lebih menyadari akan permasalahan sampah di Indonesia. Saya menjadi lebih sadar pada dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak tepat terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, menjadi lebih memahami antara hubungan pengelolaan sampah dalam pencapaian tujuan pengembangan berkelanjutan dalam SDG nomor 12 tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan. Nah, melalui proyek ini, peran individu dan komunitas sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya sebagai mahasiswa perlu terlibat dalam proyek ini agar membuka wawasan tentang pentingnya pendekatan komunitas dalam mewujudkan perubahan. Saya juga belajar bahwa edukasi yang interaktif sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat agar efektif dalam meningkatkan kesadaran dibandingkan hanya teori. Kemudian, kita perlu melakukan kerjasama dengan warga dan sesama tim untuk menunjukkan bahwa solusi yang berkelanjutan perlu melibatkan kolaborasi yang erat. Nah, dalam proses pelaksanaan ini terdapat beberapa tantangan. Salah satunya yaitu cara mengubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat untuk menerapkan konsep reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan. Ini menunjukkan bahwa solusi yang baik bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proyek ini tidak hanya meningkatkan pemahaman saya mengenai isu lingkungan, tetapi juga menguatkan nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, empati, dan kolaborasi. Saya merasa terdorong untuk menjadi pelaku perubahan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan kecil seperti buang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan memulai mengedukasi orang-orang di sekitar saya. Kesimpulan permasalahan ini adalah sampah bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Dengan pendekatan komunitas, edukasi yang baik, dan kolaborasi yang erat, kita bisa menciptakan perubahan yang nyata.
Setiap individu memiliki peran dalam mencapai SDG 12 dan kita bisa memulai dari langkah kecil seperti memilah sampah dan mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama menjadi peran perubahan untuk masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Terima kasih sih atas perhatian dan waktunya. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas exam atau ujian akhir semester dalam mata kuliah karakter building kewarganegaraan.